Oke, baik semuanya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai hubungan antara jumlah Riemann dengan integral tentu, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai apa definisi integral Riemann yang selanjutnya dikatakan sebagai integral tentu yang diperoleh dari jumlahan Riemann yang sudah kita bahas jumlahan Riemann-nya pada pertemuan yang bukan pertemuan yang lalu tapi video sebelumnya. Sudah siap? Oke, mari kita ikuti penjelasan berikut. Nah, ternyata dari integral, misalnya diketahui integral f(x) dx dari A sampai B, ketika kita terjemahkan dalam luas daerah, maka apa merupakan integral f(x) gitu ya, dari dimulai x-nya dari A sampai B. Batas integral itu dalam kurva merupakan batas interval A sampai B. Fx itu fungsi yang akan diintegralkan dalam luas daerah, berarti dia merupakan kurva itu sendiri. Nah, ternyata integral tentu dapat didekati dengan limit dari jumlahan Riemann untuk n mendekati tak hingga, baik dari bawah atau dari kiri, di mana persegi panjangnya berada semuanya di bawah kurva, atau dekati dari kanan, sehingga persegi panjangnya terletak di atas kurva. Nanti hasilnya sama. Jadi, bisa kita definisikan integral tentu sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri. Andaikan fungsi fx ini definisi pada interval tertutup A, B. Jika nilai dari limit jumlah Riemann untuk n mendekati tak hingga ada, maka fungsi fx dikatakan terintegral pada A, B. Selanjutnya, ini kurang. Selanjutnya dinotasikan sebagai integral A sampai B. Fx dx disebut sebagai integral tentu atau integral Riemann fungsi f dari A sampai B. Ditulis dengan integral A sampai B Fx dx itu sama dengan limit dari jumlah Riemann, yaitu sigma Fxi kali delta Xi untuk I dari 1 sampai N dan N mendekati tak hingga. Ingat, A, B yang merupakan batas pengintegralan di sini, merupakan apa dalam jumlah Riemann? Yang merupakan interval. Jadi digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan delta X-nya. Sekali lagi, batas pengintegralan dalam integral tentu nanti akan menentukan nilai delta X-nya. Begitu. Oke. Kita perhatikan contoh penerapannya. Seandainya kita diminta menentukan integral x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 4. Jadi pertama, sketsa dulu grafik, setelah itu buat partisi, jumlahkan setiap partisi, luas setiap partisi, kemudian hampiri dengan limit. Itu langkah besar. Jadi pertama, sketsa grafiknya seperti ini. 0 sampai 4 ini berarti batas interval. Pengintegralan di sini merupakan batas interval. Jadi pertama, partisi dulu. Setelah disketsa, langkah berikutnya mempartisi interval dari 0 sampai 4 menjadi n subinterval sama besar. Harus kita asumsikan menjadi n subinterval sama besar, sehingga delta X-nya, delta Xi sama dengan delta X, yaitu berapa? 4 kurangi 0 dibagi n jadi 4 per n. Itu merupakan lebar setiap persegi panjang. Setelah itu, titik-titiknya berapa? Kita tujuannya menentukan Xi-nya. Kita mulai dari X0. X0 sama dengan 0 garis bawah interval. X1 berarti 0 tambah 1 delta X, yaitu 0 tambah 4 per N. X2, 0 tambah 2 delta X. Jadi hasilnya 8 per N. Sampai kita temukan polanya, sehingga Xi berarti 0 tambah I kali delta X, yaitu
4 kali I per N. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan apa fxi nanti ya, untuk menentukan panjang dari persegi panjang ke I. Kita cocokkan apakah pola yang kita temukan itu sesuai atau belum. Kita cek sampai xn. Xn berarti 0 tambah N delta X. 0 tambah N delta X tadi berapa? 4 per N. 4 per N kali N, hasilnya 4. Berarti ini sudah merupakan batas interval atas gitu ya. Berarti sudah sesuai. Cara mengecek, X0-nya sama dengan batas bawah interval, Xn-nya merupakan batas atas interval. 4. Kalau begitu sudah benar. Setelah itu, fxi-nya berapa? Atau tadi fungsinya fx sama dengan x kuadrat, maka fxi sama dengan berapa? Xi kuadrat. Dengan xi-nya apa? Xi-nya 4i per n. Kita kuadratkan jadi 16i kuadrat per n kuadrat. Tujuannya apa? Untuk menentukan jumlahan Riemann-nya. Gitu ya. Karena jumlahan Riemann tadi apa? Sigma dari apa? Semua persegi panjang. Sigma dari panjang kali lebar. Jadi ini panjangnya xi, lebarnya apa? fxi. Sorry, ini lebarnya xi, panjangnya fxi. Jadi tinggal kita substitusi ke jumlahan Riemann. Tujuan sekali lagi tujuannya cari dulu delta xi, kemudian xi dan fxi, sehingga tujuannya nanti bisa menentukan Sn-nya. Oke, selanjutnya kita menentukan luas setiap partisi dulu, setelah itu baru jumlahan Riemann. Luas setiap partisi, misalnya luas persegi panjang ke I berarti apa? Fxi kali delta xi. Fxi tadi berapa? Sudah kita cari 16i kuadrat per n kuadrat. Delta xi sama dengan delta x, yaitu 4 per n. Maka SI atau luas persegi panjang ke I 64i kuadrat per n kuadrat. Itu baru satu. Jumlahan Riemann-nya apa? Tinggal Sn. Sigma dari fxi delta xi untuk I dari 1 sampai n. Tadi kita sudah mencari fxi delta xi-nya 64i kuadrat per n pangkat 3, maka tinggal kita substitusi, kita kenakan operasi sigma, 64 per n pangkat 3 itu sebagai, bisa kita asumsikan sebagai konstanta, kita keluarkan, jadi tinggal sigma i kuadrat dari I dari 1 sampai n. Ingat, sigma i kuadrat dari 1 sampai n kemarin, hasilnya apa? N kali n plus 1 kali 2n plus 1 bagi 6. Oke, kita kenakan operasi perkalian penjumlahan, maka hasilnya 32 per 3 n kuadrat kali 2n kuadrat plus 3n plus 1. Ini hasil akhir dari jumlahan Riemann. Kita sudah sampai pada step menentukan jumlahan Riemann. Nah, untuk menentukan integralnya, didekati dengan limit integral Riemann. Oke, tinggal kita cari limitnya. Limit Sn untuk n berkali tak hingga, tinggal kita substitusi. Limit 32 per 3n kuadrat kali 2n kuadrat plus 3n plus 1. Hasilnya bisa kita sederhanakan per n gitu ya. Jadi 32 per 3-nya merupakan konstanta, bisa kita pindah ke depan. Kemudian tinggal kita operasikan yang di dalam kurung. N kuadrat, 2n kuadrat per n kuadrat, berarti tinggal 2. 3n per n kuadrat tinggal 3 per n, 1 per n kuadrat tinggal 1 per n kuadrat. Kita cari limitnya untuk n mendekati tak hingga. Ini tetap 2, 3 per tak hingga, 0, 1 per tak hingga, 0. Jadi hasilnya tinggal 32 per 3 atau kali 2, hasilnya 64 per 3. Dengan demikian dari definisi diperoleh integral x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 4 hasilnya 64 per 3 menggunakan definisi. Coba selain menggunakan definisi, kalian cek secara manual. Hitung itu berapa hasilnya, ternyata sama. Sama berarti definisinya benar. Itu contoh menentukan integral, tentu menggunakan jumlahan Riemann.
Jadi ya, sore ini berulang. Selanjutnya, ini ada sifat-sifat integral tentu ada 5. Bisa kalian pahami. Sekaligus kalian cermati contohnya. Ada 5 di sini. Ketika batasnya dari B sampai A ternyata sama dengan negatif, batas dari A sampai B. Ketika batasnya dari A sampai A, maka hasilnya 0 integralnya. Ketika integral A sampai B, ketika suatu fungsi diintegralkan, dikalikan konstanta, maka hasilnya sama dengan konstanta itu dikali hasil integralnya. Kemudian ketika integral jumlahan dua fungsi, hasilnya sama dengan jumlahan dari masing-masing integral setiap fungsi. Demikian juga berlaku pengurangan. Kemudian ketika fungsi yang sama diintegralkan dengan batas berurutan dari A sampai B, fungsi yang sama diintegralkan ditambah batasnya B tambah C, maka hasilnya sama dengan integral dari fungsi itu dengan batas dari A sampai C. Demikian 5 sifat-sifat itu, silakan kalian pahami. Ini ada contoh penerapan. Oke. Kemudian untuk pelatihan, silakan kalian menentukan hasil integral tentu berikut dengan definisi. Yang dimaksud definisi adalah memanfaatkan jumlahan Riemann. Seperti yang Ibu contohkan di awal tadi. Oke, demikian materi mengenai jumlahan Riemann dan integral tentu memanfaatkan integral Riemann. Seandainya ada hal-hal yang menjadi pertanyaan atau masih mengganjal, bisa ditanyakan saat jam perkuliahan. Demikian, terima kasih. Semangat.